wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah li fuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim Futuhal arifin, futuhal ulama'il amilin wassalihin Wa ala ma nahu bisalafun as-salihun Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Belum mulai? Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Sultanul arifin Sayyidina Syekhina Masyayikhina Allah Gaji Ali Judi, Gaji Abdul Hamid, Gaji Haji Aminah, Gaji Abdul Karim, Gaji Badri Alif al-Qutub alladhi ta'allamna wa 'allamna Sayyidina Muhammad Jalaluddin Abdul Rahman Rahimahumullah wa ajarakumullah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ufilli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man nasarahu wa wala La hawla wa la quwwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqdatam min lisani Yafqahu qawli amin Amma ba'd Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Segenap jajaran pengurus Majelis Dzikir Haqqani Kota Batam terkhusus keluarga besar orang tua kita Ayah Haji Yandri yang kami hormati, kami muliakan bunda-bunda semuanya jamaah setia Majelis Dzikir Haqqani Kota Batam hadirin hadirat muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang di waktu duha yang mulia ini masih berkenan melimpahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita, terutama karunia nikmatil iman wal Islam, juga kesehatan jasmani rohani, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, hadir di majlis mulia, majlis ilmu, majlis dzikir, majlis doa. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
Barang siapa melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, sahalahullahu tariqan ilal jannah, sungguh Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian rutin kita kitab tafsir Jalalain. Pagi hari ini pembahasan surah Maryam ayat ke-26 dan seterusnya. Benar ya? Silakan disimak, saya bacakan. Setelah itu kita kaji bersama tafsir atau maksud yang terkandung di dalam surah Maryam ayat 26 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fasyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Benar ya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Fakuli, malaikat berkata kepada Maryam, makanlah, washrobi dan minumlah, wa qarri aina dan senangkan hatimu. Ini cerita ketika malaikat dalam ayat sebelumnya Allah sebut yang diutus untuk menjumpai Maryam ruhana. Ruh itu sebutan lain malaikat Jibril, Ruhul Amin, ruh yang bisa dipercaya. Tiba-tiba ada di dalam kamarnya Maryam. Maryam ini
wanita sholihah, hari-hari ibadah, hari-hari tinggal di kamar khusus, mihrab di atas loteng, pakai tangga, yang merawat, mengasuh ini pamannya, yakni Nabi Zakaria. Jadi memang nggak pernah keluar dari ruangannya itu, ibadah terus kepada Allah. Kalau sudah Nabi Zakaria naik mempersiapkan apa yang dibutuhkan Maryam, turun lagi, tangganya diambil. Secara logika nggak mungkin keluar dari tempat ibadahnya itu. Tiba-tiba ada laki-laki yang itu merupakan Jibril menyamar menjadi manusia di dalam kamarnya. Kaget luar biasa. Ini harus diulangi ya, biar paham runtut ceritanya. Kaget luar biasa, marah Maryam, lalu Jibril jelaskan, aku ini utusan Tuhanmu. Sampai Maryam berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Hei laki-laki, kalau kamu benar-benar takut kepada Allah, aku berlindung dengan Allah dari kejahatanmu. Dikira orang jahat. Qala, Jibril berkata, innama ana rasulu rabbik. Aku ini diutus Tuhan, diutus Allah menjumpaimu li'ahabalaki gulaman zakiyah, untuk mengabarkan Allah akan kasih anak padamu. Tambah kaget ini Maryam. Kasih anak. Saya ini nggak pernah keluar dari tempat ibadahku ini. Anna yakunu li gulam. Kamu katakan aku akan punya anak? Lam yamsasni basyaru walam aku bagiya. Sementara tidak ada laki-laki satupun yang pernah jumpa, apalagi sampai menyentuhku. Dan aku bukan bagia, bukan wanita jahat. Orang Jawa bilang begenggek itu ternyata dari bahasa Arab ini. Tahu begenggek ya? Ada orang Jawa kan? Orang Kudus paham lah. Jadi bagia, wanita nakal. Aku bukan wanita nakal. Gak pernah tersentuh laki-laki. Kok kamu kasih kabar aku akan punya anak? Ketemu pirang perkara. Gimana? Qala kadzaliki qala rabbuki abu alayya hayyin. Jibril yang menyamar menjadi manusia meyakinkan. Memang seperti ini takdir Allah untukmu. Ketetapan dan ketentuan Allah untukmu. Kamu hamil tanpa suami bagi Allah itu mudah. Memberikan anak kepadamu tanpa berhubungan dengan laki-laki bagi Allah itu mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyah. Dan ini agar menjadi pelajaran bagi manusia lain tentang kemahakuasaannya Allah. Allah amat sangat kuasa menjadikan sesuatu meskipun itu tidak masuk akal. Walinaj'alahu ayatan linnas, agar kami bisa menjadikannya suatu tanda bagi manusia, wa rahmatan minna, dan itu rahmat dari kami, wa kana amram maqdiyah, dan ini urusan sudah diputuskan. Pokoknya Maryam kamu akan hamil punya anak, sudah keputusannya Allah. Mau nggak mau kamu harus terima. Gimana coba andai bunda semuanya jadi Maryam? Betapa hancurnya
yang terkenal ahli ibadah, gak pernah keluar dari tempat ibadahnya, gak pernah kenalan, apalagi pacaran, apalagi sampai bersentuhan dengan laki-laki lain, dikabari akan hamil. Hancur hatinya Maryam. Tapi Jibril mengatakan ini sudah jadi keputusannya Allah. Mau gak mau, kamu harus terima. Ditiup oleh Jibril, bim salabim, melending wetenge. Fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyah, hamil. Maryam hamil. Malunya enggak ketulungan. Menangis, hancur hatinya. Tapi karena dia wanita taat sholihah dan sudah dikabarkan itu keputusannya Allah, mau enggak mau harus diterima. Tapi dari sisi manusiawinya Maryam malu. Akhirnya ketika dia hamil sudah mulai besar, dia meninggalkan rumahnya. Fantabadat bihi makanan qasiyah. Dia ingin saat lahir gak ada yang tahu. Nyingkir, pergi dari rumahnya ke tempat yang jauh sekiranya orang kampungnya ini gak tahu. Karena Maryam sholihah, Maryam dari keluarga yang beriman dan taat. Lah kok tiba-tiba meteng. Ora ono bojo. Paham ya? Orang Padang paham ya? Faja'ahal makhot, meninggalkan rumah, melakukan perjalanan sambil dirasakan bayi yang dikandungnya itu sudah semakin meronta-ronta ingin keluar. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah, lalu karena enggak kuat jalan bersandar di pohon korma. Nangis Maryam. Dia berkata, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Kalau tahu seperti ini lebih baik aku mati dari kemarin. Aku mati dari kemarin saja, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan oleh semua orang. Wajar. Karena tiba-tiba hamil dan itu sudah keputusan Allah untuknya. Malu itu pasti ada. Sampai ini nih. Qala ya laitani. Duh. Tahu kayak gini, mitu qabla hadza, mending kemarin aku sudah mati saja biar enggak ada ujian yang seberat ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Bersandar di pohon kurma. Ketika perutnya semakin besar, bayinya mau keluar. Lalu Jibril mendatanginya dan berkata, fakuli washrobi wa qarri aina. Maryam, makanlah dulu, minum, tenangkan hatimu. Sudah, terima saja ini keputusannya Allah. Gak perlu nyesel, gak perlu bersedih hati, terima. Fa imma tarayyinna minal basyari ahadan. Nah, di situ diterangkan Jibril mengabarkan ketika melihat Maryam ini nampak capek, Maryam ini nampak lapar ya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Jibril mendatanginya lagi
bersuara dari tempat yang rendah, gak dekat agak jauh tapi dengar, dia katakan, Allah tahzani, Maryam jangan sedih, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Masya Allah, ini termasuk karomah, karena sepakat ulama Maryam ini tergolong wali perempuan sehingga punya karomah. Pada ayat-ayat sebelumnya, saat Nabi Zakaria masuk kamarnya, tiba-tiba ada berbagai macam buah. Yang itu buah bukan buah daerah situ, yang itu buah-buah bukan saat masanya. Karomah. Jadi dalil karomah itu ada ayat yang menjelaskan Nabi Zakaria nyambangi Maryam di kamarnya penuh dengan rizki dari Allah. Buah-buahan yang secara logika nggak mungkin ada. Ditanya, kamu dapat ini semua dari mana? Maryam katakan, ini semua dari Allah. Nggak masuk akal. Maka Maryam itu tergolong walinya Allah, wali perempuan. Di antara karomahnya lagi, ketika sudah capek, letih, endal-endol, wetenge gede, bayine melahir, lalu capek bersandar di pohon kurma, di bawahnya ada air yang mengalir untuk kebutuhan minumnya. Nggak masuk akal, karomah. Jibril kabarkan Allah telah membuatkan sungai di bawahmu. Minumlah wahai Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Korma, pohon korma yang kamu jadikan tempat bersandar, goyangkan. Goyangkan sedikit saja. Tuskit alaiki rutoban janiyah. Maka buah kurma itu yang sudah masak, yang rasanya lezat, akan rontok di dekatmu. Digoyang sedikit, rontok buah kurma yang ada di atasnya. Ada mantan pendeta perempuan, namanya siapa? Irene Handoyo. Nah, itu masuk Islamnya diantaranya dia katakan ketika hari lahirnya Yesus itu bulan Desember, nggak masuk akal. Karena apa? Bulan Desember itu bulan bukan musim kurma. Sementara baik di Quran maupun dalam Injil, saat lahirnya Yesus, Maryam diperintahkan menggoyangkan pohon kurma yang dijadikan sandaran saat capek sebab meninggalkan kampung jauh, buah kurmanya pada rontok. Itu diantaranya, ini nggak masuk akal. Kalau Natal hari lahirnya Isa di bulan Desember, sebab bulan Desember bukan bulan musimnya kurma. Nah, hidayah itu macam-macam. Ya. Lalu akhirnya Jibril mengatakan, fakuli, makanlah buah kurma itu wahai Maryam, gak usah bersedih. Washrobi, minum air yang mengalir di bawahmu, di bawah kakimu. Wa qarri aina, tenangkan hatimu, tenangkan hatimu. Imma taroyinna minal basyari ahadan, kalau nanti ada laki-laki, ada seseorang yang menjumpai kamu di sini dalam keadaan sudah mau melahirkan, fakuli, katakan padanya, katakan, siapapun orang yang menjumpai kamu pasti mereka kaget. Kamu yang terkenal ahli ibadah, nggak pernah keluar dari mihrab, tiba-tiba hamil. Katakan pada mereka, inni nadartu lirrahmani shauma falam
falan ukallimal yauma insiya. Aku sudah bernazar kepada Allah berpuasa, dan aku juga bernazar tidak bicara kepada siapapun. Tidak bicara kepada siapa. Singkat cerita, lahirlah putra Maryam yang namanya Isa bin Maryam. Lahir. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Setelah lahir, singkat cerita, digendong, dibawa balik ke rumah. Ya mau nggak mau harus terima. Ini sudah keputusannya. Rasa malu ya harus ditanggung. Dan Jibril telah berpesan, kalau nanti jumpa siapapun, jawab, aku sedang bernazar puasa dan aku bernazar tidak bicara pada siapapun. Digendong bayinya, dibawa pulang ke rumah, heboh kampungnya. Fatat bihi qauma tahmiluh. Banyak para tokoh mendatangi Maryam. Dengar Maryam bawa bayi. Yang sebelumnya juga sudah heboh, Maryam tiba-tiba hamil. Mendatangi Maryam dan berkata, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang mungkar. Ya uta Harun, saudara perempuannya Harun. Karena kalau diurutkan itu ya masih saudaranya Nabi Musa. Para nabi ini satu nasab. Ya uta Harun, saudara perempuannya Harun. Maka abu kimro'asawu, bapakmu ini terkenal orang baik. Bapakmu ini terkenal orang yang solih, bukan orang yang buruk. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibumu juga terkenal wanita yang baik, bukan wanita baghia, wanita begenggek. Buana paham ya? Wanita, mohon maaf, lonte. Ya, baru tahu. Itu kalau orang Jawa bilang begenggek. Ternyata dari bahasa Al-Quran bahagia itu. Lonte. Ibumu bukan wanita nakal. Bapakmu juga bukan laki-laki nakal. Bapakmu terkenal orang baik, soleh, ahli ibadah. Ibumu juga. Kok kamu hamil lalu punya anak? Terlalu kamu Maryam. Ngisin-ngisini. Apa ngisin-ngisini? Malu-malu. Coba andai bunda yang jadi Maryam. Dikabluk langsung. Marah. Maryam hatinya tetap menangis dari sisi manusiawinya. Meskipun walinya Allah, banyak karomah, tetap sisi manusiawinya Maryam merasakan. Fa'asyarat ilaihi, karena dia bernazar tidak bicara dengan siapapun, maka Maryam di saat banyak orang menanyainya, banyak orang mencelanya. Kok bisa kamu hamil lalu lahir bayi ini? Bapakmu orang baik, ibumu orang baik. Kamu saudara perempuannya Nabi Harun. Mengapa sampai engkau melakukan ini, wahai Maryam? Enggak bicara Maryam. Fa'asyarat ilaihi, Maryam menunjuk pada bayinya. Bayi yang masih merah. Isa. Fa'asyarat ilaihi, Maryam menunjuk kepada bayinya. Qalu, semua yang hadir itu malah marah kepada Maryam.
Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Kamu ini bagaimana Maryam? Ditanya diam nggak jawab, malah kita disuruh nanya pada bayimu yang masih bayi. Semakin gila saja kamu itu, bahasa kita. Tambahan saya, teman saya ya. Teman saya. Ditanya diam, malah nunjuk bayi, suruh nanya pada bayinya yang masih merah. Masya Allah, ternyata biidnillah bayi itu bisa bicara dengan bahasa yang sangat fasih. Semua yang hadir paham apa yang dibicarakannya. Makanya ada 3 bayi yang bisa bicara. Ya, meskipun khilaf, ada yang mengatakan 45, tapi kita mengambil pendapat yang masyhur. Di dunia ini ada 3 bayi yang bisa bicara. Yang pertama, Nabi Isa. Ketika masih bayi, bisa bicara, menjelaskan siapa dia kepada orang-orang yang menuduh ibunya melakukan kemungkaran. Ibunya, mohon maaf, dituduh melakukan perzinahan sehingga sampai hamil lahir dia. 1, Isa. Yang kedua, bayi di zamannya Jurej. Siapa? Jadi ada ahli ibadah namanya Jurej, termasuk kaum Bani Israel. Gara-gara saat sholat sunnah, ibunya manggil Jurej, pakai jim ro ya jim. Dia enggak jawab. Panggil berkali-kali, dia tetap melanjutkan sholat sunnah. Sebenarnya saat sholat Jurej itu sudah bimbang. Ini aku batalkan sholatku, lalu menjawab panggilan ibuku, atau aku teruskan sholatku. Makanya ulama mengatakan, andai Jurej itu bukan hanya ahli ibadah tapi ulama, pasti dia akan membatalkan sholatnya. Sebab sholat yang dikerjakan sunnah, menjawab panggilan ibu wajib. Makanya Jurej ini hanya ahli ibadah. Dia milih melanjutkan sholatnya. Ibunya yang manggil berkali-kali, akhirnya sakit hati, keceplosan. Makanya ibu-ibu ini hati-hati ya. Keceplosan doa yang baik, gak apa-apa untuk anak. Sebagaimana yang diceritakan Syekh Abdurrahman bin Sudais, Imam Masjidil Haram, itu dulu kecil no akal. Waktu hadir di Indonesia, ceramah di Masjid Agung Al-Akbar Surabaya, beliau sempat cerita, saya dulu nakal, saat kecil nakal, sering jengkelkan ibuku, tapi hebatnya ibuku, ketika memarahi aku, awas kamu ya Sudais, aku doakan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ibu kalau marah gimana sama anaknya? Awas kamu ya Sudais, nakal bener kamu ya Sudais, aku doakan kamu jadi Imam Masjidil Haram. Ibu-ibu kalau lagi emosi sama anaknya, ya enggak doakan baik. Nah ini ibu. Akhirnya saking jengkelnya ibunya Jurej mendoakan yang enggak baik. Kamu ya Jurej, mentang-mentang sekarang jamaahmu banyak, terkenal ahli ibadah, sampai aku panggil kamu berkali-kali kamu enggak jawab. Aku doakan kamu ya Jurej dapat fitnah perempuan. Saking jengkelnya itu. Nah, ini terkadang kalau sedang jengkel, ibu-ibu lost control, sehingga doakan yang nggak baik. Jangan, doa ibu diijabah, nanti nyesel. Tahan andi emosi, andi nggak bisa nahan, ya seperti ibunya
Kok Juret? Seperti ibunya Syekh Abdurrahman bin Sudes. Itu loh. Kalau seperti Juret berarti doakan buruk. Ya? Ya, marah silakan. Awas ya kamu, nah aku doakan kamu terus berprestasi menjadi penghafal Quran gitu. Sanggup? Sanggup? Nggak percaya lah. Potongan nih. Nah, singkat cerita, doanya Ibu Jures dikabul. Tiba-tiba ada perempuan perutnya besar, endal-endel, datang ke Juret. Pak Juret, ini anakmu. Tiba-tiba ngamuk semua penduduk kampung. Juret yang begitu diidolakan, ahli ibadah yang begitu dihormati. Lah kok tiba-tiba ada wanita datang hamil ngaku yang menghamili? Juret sadar, tersenyum. Ini doa ibuku. Juret mau jawab gimana wong perempuan itu yang ngaku, ini anakmu yang aku kandung, ini anakmu, wahai Juret. Orang sekampung tahu, dirobohkan tempat ibadahnya Juret. Robohkan. Juret hanya ngomong, tunggu nanti anak ini lahir, tanya kepada bayi siapa sebenarnya bapaknya. Singkat cerita ditunggu, lahir bayi itu, lalu ditanya orang sekampung, kamu ini sebenarnya anak siapa? Bayi itu bicara, aku ini anaknya Pak Paeman. Yang rumahnya di pinggir kampung itu loh. Itu yang menghamili ibuku. Tukang gembala sapi, Paeman. Ini yang kedua. Bayi bisa bicara. Yang ketiga, bayi di zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, singkat cerita, ya, ada di dalam kamarnya Zulekha. Tahu Zulekha kan? Wanita yang cantiknya luar biasa. Kebetulan namanya sama dengan nama istri saya. Baru tahu ya, nama istri saya Zulekha. Mungkin mertua saya dulu tafaulan kepada Zulekha agar dapat suami setampan Nabi Yusuf. Qadarullah ya lumayan tampan. Alhamdulillah. Berada di dalam kawannya Zulekha ingin melakukan perbuatan yang terlarang kepada Yusuf yang sebenarnya Yusuf ini anak angkat. Ketika kecil, singkat cerita, dibeli sama suaminya, penguasa Mesir namanya Aziz. Nabi Yusuf sebenarnya ketika Zulekha merayu, dalam hatinya itu juga pengen. Dalam surah Yusuf itu, Yusuf juga berhasrat, Zulekha apalagi manusiawi. Tapi karena Yusuf waktu itu calon nabi, ada burhan, petunjuk dari Allah sehingga Yusuf merasa takut. Dia merasa bapaknya yang sudah berpisah puluhan tahun datang lalu marah memukul dadanya sehingga takut Yusuf. Sama-sama berhasrat karena Zulekha itu cantiknya luar biasa, wanita tercantik di zamannya, sudah cantik, istri penguasa Mesir, apapun dia punya. Coba kalau yang ngajak perempuan jelek, ini perempuan sudah cantik, banyak harta, darah biru. Ya banyak harta itu kan kaya. Karena ada burhan, Nabi Yusuf lari keluar kamar, buka pintu kamar. Saat keluar kamar, ada suaminya Zulekha di depan pintu kamar.
Yusuf konangan. Konangan saiki konangan. Tahu konangan? Apa? Ketahuan. Marah. Zulaikha pura-pura nangis. Dekati suamimu. Wahai suamiku, kira-kira hukuman apa yang pantas yang diberikan kepada anakmu yang kita angkat, kita asuh kurang ajar dan mau berbuat buruk kepada ibu angkatnya ini? Zulaikha. Perempuan seperti itulah. Padahal dia yang mengajak melakukan keburukan. Raja marah, semua orang di istana kerajaan marah. Yusuf ya hanya diam. Karena memang ketahuan keluar dari kamar Zulaikha. Tiba-tiba Yusuf mendengar suara bayi dalam istana kerajaan. Atas petunjuk Allah, Yusuf berkata, saya enggak akan jawab. Karena ketika saya jawab apapun pasti tetap saya dalam pandangan kalian salah. Coba tanya tuh, bayi yang sedang nangis, tanya-tanya. Siapa yang berbuat buruk, yang bersalah dalam kasusku ini siapa? Marah juga. Kamu gila Yusuf. Bayi merah, kita suruh nanya. Tanya saja, tanya. Lalu ditanyalah bayi merah itu. Dan jawabannya diabadikan dalam Quran surah Yusuf. Bayi, ini yang salah Zulaikha apa Yusuf? Biidnillah, bayi itu bicara. Lihat saja, kalau yang sobek baju depannya Yusuf, Yusuf yang salah. Kalau yang sobek baju belakangnya Yusuf, Zulaikha yang salah, Yusuf yang benar. Dicek, baju belakangnya Yusuf yang sobek. In qudda min qubulin bahwa kalau yang sobek itu baju depannya Yusuf, Yusuf yang dusta minal kadibin. Wa in qudda min duburin fahuwa minas shadiqin. Tapi kalau yang sobek bajunya Yusuf yang belakang, Yusuf yang benar. Dicek, ternyata yang sobek. Tapi kabar ini sudah terlanjur tersiar di mana-mana. Sehingga mau nggak mau tetap Yusuf harus dipenjara. Agar masyarakat yang taunya Zulaikha, mohon maaf, kegatelen sama anak angkatnya. Ini akhirnya mereka percaya yang nakal adalah Yusuf, menjalani hukuman dari tuduhan yang tidak dilakukan. Bukan hanya setahun, Yusuf dipenjara 13 tahun, coba bayang. 13 tahun. Ini bayi yang ketiga. Jadi Nabi Isa, bayi di zamannya Juraij, dan bayi di zamannya Nabi Yusuf. Nah itu baca tuh, surat Yusuf sudah kelewat ya? Maryam, sudah. Sudah belum? Juz berapa ini? Juz berapa? Hah? Juz berapa Maryam ini? 16 sudah. Yusuf itu juz 12 nyabrang 13 ya. Dibaca tuh, dibaca. Nanti kalau sampai pada ayat yang ke-9 kalau enggak salah itu ada ayat qala ya abati ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala Yusuf kecil berkata, ya abati, duhai ayah Nabi Yakub, tadi malam aku mimpi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum. Aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, ada 1 matahari, ada 1 rembulan, semuanya sujud padaku. Bapaknya tahu tafsir mimpi itu, bahwa
semuanya saudaranya yang keseluruhan berjumlah 12 plus dia 10 ini beda ibu, yang satu Benyamin sekandung, seayah seibu, dan Matahari adalah ayahnya, Rembulan adalah ibunya, semua akan tunduk kepada Yusuf. Ayahnya pesan, nak, jangan cerita sama saudaramu ya. Jangan. Mereka nanti akan marah padamu. Mereka nanti akan iri dengki padamu, akan berbuat jahat padamu. Namanya juga anak kecil, cerita dengan bangganya. Kak, abang, tadi malam aku mimpi. Makanya ketika Yusuf dipukulin oleh saudara-saudara kandungnya sambil menangis, Yusuf bertanya, wahai kakak, wahai abang, salahku apa pada kalian? Kok sampai kalian tega memukuli aku seperti ini? Salahku apa? Mereka jawab dengan tegas, Yusuf, kamu gak punya salah. Tapi terlalu banyak nikmat yang Allah berikan padamu yang tidak diberikan kepada kami. Itu yang membuat kami marah. Asuh. Saudara kandung meskipun beda, sampai akhirnya dibuang di sumur, lalu ditemukan orang lewat, dijual di Mesir, dibeli penguasa Mesir jadi anak angkat. Kisah Yusuf itu paling lengkap kehidupan Nabi Yusuf diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ayat tadi Bu, kalau dibaca kata guru saya, ya, dibaca, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke wajah, maka enggak perlu pasang susuk, enggak perlu belajar ilmu pelet, cukup itu. Tapi saya bukan pengamal ya. Insya Allah banyak orang yang mandang ibu selalu kangen. Suaminya, maksudnya suaminya ya, suaminya ngangen nih ya. Allahumma apa? Inni ra'aitu ahada asyara kau. Jangankan manusia, bintang, bulan dan matahari saja tunduk. Kemana-mana. Akhirnya Nabi Isa yang masih bayi bicara. Apa bicaranya? Qala, Isa bayi berkata, Inni Abdullah. Hei orang-orang kampung, aku ini hambanya Allah. Ataniyal kitab, aku nanti akan diberi kitab oleh Allah. Bayi ini. Waja'alani nabiyya, aku juga akan dijadikan nabi oleh Allah. Waja'alani mubarakan ainama kuntu, dimanapun aku berada, tempat yang aku tempati berkah. Siapa yang bicara? Isa bayi. Isa bayi. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Allah berwasiat padaku selama hidupku, aku harus ngerjakan sholat, aku juga harus menunaikan zakat. Wa barram biwalidati, aku harus berbuat baik pada ibuku, harus berbakti pada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku orang yang sombong, orang yang bengis, lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam kesejahteraan untukku di hari lahirku. Nah ini dalil para ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Ini yang bicara Nabi Isa, diabadikan dalam Quran. Nabi Isa mengucapkan andi Natal itu hari lahir, selamat Natal, selamat hari lahirnya Yesus.
Nabi Isa pun dalam Quran ketika bayi berkata, selamat hari lahirku. Mengucapkan selamat Natal khilaf di antara ulama. Sampai hari kiamat kurang 1 jam ya tetap ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kita bagaimana? Adanya khilaf rahmat bagi kita. Ada yang kita ikuti. Karena mungkin di antara kita ini tinggal di komunitas orang-orang Nasrani. Bahkan mungkin saudara kandungnya, ibu kandungnya masih Nasrani. Tetangga kanan kirinya masih Nasrani. Kalau enggak mengucapkan Natal, khawatir mereka tersinggung. Sehingga bisa kita mengikuti ulama yang tidak masalah. Yang penting jangan sampai menjadi keyakinanmu Yesus itu adalah Isa dalam keyakinan kita. Itu hanya seperti selamat pagi ya, selamat sore ya, ucapan tegur sapa saja. Kalau yang mau ngikuti haram bahkan sampai murtad ya silakan. Ada ulama yang diikuti. Dan di antara sekali lagi dalil yang dipakai oleh ulama yang membolehkan mengucapkan Natal. Loh, Nabi Isa sendiri itu yang mengucapkan selamat hari lahirku. Ini dalilnya. Wassalamu alayya. Coba yang bawa Quran dan ada terjemahannya, apa artinya? Ada artinya. Wassalam ayat ke 32. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Coba baca. Apa terjemahannya? Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku di hari Natal. Itu apa? Hari lahirnya, tapi hari lahir Yesus. Paham? Berarti kan kalau Yesus diyakini mereka Nabi Isa, sama dengan mengucapkan selamat hari lahir wahai Nabi Isa. Kan begitu? Silahkan kita ngikuti ulama yang membolehkan ya. Sekali lagi haramnya rokok. Ya sampai kiamat kurang 1 jam tetap ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Minimal memakruhkan. Sebab apa? Enggak ada dalil yang soreh. Orang-orang yang beriman, haram rokok bagi kalian. Enggak ada. Apalagi mengada-ada. Hadisnya jelas, Nabi melarang merokok. Memang di zaman Nabi ada rokok. Lalu cap apa? Sukun, jarum, anggur? Enggak ada itu. Itu mengada-ada namanya. Pakainya dalil umum. Dalil umum. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu pada kerusakan. Dan di antara menjatuhkan kerusakan adalah merokok. Karena kata dokter, kata ahli medis, merokok bisa membunuhmu. Tapi kenyataan di lapangan gak jauh-jauh. Saya punya kakek meninggal 85 tahun, perokok berat sampai mati belum pikun. Ayah saya meninggal umur 75 tahun juga perokok berat. Saya keluarga 8, 3 laki-laki, abang saya, abang kandung saya itu anti rokok. Makannya dijaga, olahragawan, juara tenis meja, juara maraton, tropinya itu loh di lemari banyak. Belum 50 mati. Nggak cerita orang lain, abang kandung saya. Coba, dari muda terkenal, makan dijaga, olahraga, juara maraton, juara tenis meja. Jadi kalau merokok membunuhmu, lah kok kakek saya 85 tahun perokok berat. Ayo. Jadi dalil umum, jangan kamu jatuhkan dirimu pada kehancuran, kerusakan. Itu terkadang
kenyataannya nggak pas. Tapi kalau menurut dokter ya begitu ya Bunda ya. Ada Bu Dokter pula. Tapi saya bukan perokok, Sesekali aja ngerokok sama kuman ya. Sama, nggak ada dalilnya. Haram mengucapkan selamat Natal juga nggak ada. Itu memahami dalil umum saja. Yang membolehkan di antara itu kan jelas. Nabi Isa ketika bayi pun mengucapkan selamat hari lahirku. Ini loh, wassalamu, salam kesejahteraan alayya, semoga dilimpahkan padaku yauma wulidtu, di hari lahirku. Ayo, apa bedanya dengan arti selamat Natal? Cuma sekali lagi ulama yang membolehkan, bahkan Allah yarham Habib Mundir Al-Musawwa itu masih ada videonya ya, ketika beliau sudah sakit menjelang meninggal, itu sangat marah ketika ada orang mengatakan orang yang mengucapkan selamat Natal sudah keluar dari Islam. Itu hanya sapaan saja. Yang penting nggak meyakini bahwa Yesus itu Isa kita, maka nggak masalah. Dan ini hikmah. Karena itu tadi, di antara kita mungkin ada yang menjadi menteri agama. Menteri agama bukan menteri agama Islam, tapi menteri semua agama. Ada yang menjadi pengurus FKUB. Saya sampai sekarang masih jadi pengurus aktif FKUB, ya. Yang ketika ada acara agama pengurus ya, itu kita hadir. Sehingga ada pilihan. Oh, ternyata ada ulama yang membolehkan, sama-sama punya dalil. Ini rahmat bagi kita. Yang ikut mengharamkan silakan. Tapi jangan lalu menteri agama murtad hanya gara-gara mengucapkan, dong jelas muslimnya kok. Bahkan bukan hanya sekedar muslim, diamanati menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Lah kok dimurtad-murtadkan hanya gara-gara mengucapkan, hanya gara-gara mencium kening paus. Yang memurtadkan entah bisa baca Quran atau tidak. Na'udzubillahi min. Paham ya? Jadi perbedaan pendapat di antara ulama, jadikan itu rahmat bagi kita. Kita ada pilihan. Yang mengikuti pendapatnya ulama-ulama baik Nusantara maupun dunia yang mengharamkan, ya silakan. Tapi jangan lalu dipaksakan pendapatmu harus sama denganku. Sebab ini perkara yang mukhtalafah, diperdebatkan di antara ulama. Beda kalau perkara akidah. Rukun iman 6, kok ada yang berpendapat rukun iman hanya 3. Nah, itu nggak boleh kita ikuti. Understand? Yes, ketes. Jadi Nabi Isa berkata, wassalamu alaiya yauma wulidtu, salam kesejahteraan untukku di hari lahirku. Selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Yesus. Yang mengucapkan kalau Yesus diyakini Isa ya, tapi sekali lagi kita nggak boleh meyakini Yesus bukan Isa yang saat ini masih berada di langit, yang nanti menjelang kiamat akan turun lewat menara, salah satu masjid, menara Masjid Umayyah yang ada di Damaskus, Syria, untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, selamat salam sejahtera untukku di hari lahirku, di hari matiku. Ini belum mati. Nanti dan di hari dibangkitkanku dalam keadaan hidup. Wassalam dzalika. Siapa itu yang bicara seperti itu? Aku ini hambanya Allah. Allah akan memberikan kitab padaku, Allah akan menjadikan aku nabi, Allah berwasiat agar aku sholat, aku zakat, aku berbakti pada ibuku. Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong, orang yang bengis, orang yang celaka. Siapa itu siapa? Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putranya Maryam, masih bayi.
bicara, menjelaskan kepada orang kampung yang menuduh ibunya wanita nakal, ibunya melakukan hal yang terlarang. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, itulah Isa bin Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Jadi ya memang sampai kiamat nanti berbantah-bantahan tentang masalah Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa bukan Yesus yang disalib, itu bukan. Kalau versi kita, itulah santri Nabi Isa yang berkhianat. Nabi Isa itu punya 12 santri. Artinya yang kemana-mana selalu membersamai Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ini jadi buron pasukan Romawi sebab menyebarkan agama baru, ya, bersembunyi. Lalu pasukan Romawi membuat sayembara, siapa yang menginformasikan keberadaan Isa akan dikasih duit. Itulah kurang lebih. Ada satu santri Nabi Isa dari 12 itu yang berkhianat hanya gara-gara pengen dapat duit. Dikasih informasi, guruku sedang di sana, di kampung sana, di rumah ini. Digerebek. Saat digerebek, Nabi Isa diangkat ke langit lewat atap rumah. Santri khianat itu, kalau versi Kristen namanya Judas Iskariot. Itulah yang diserupakan menjadi seperti Nabi Isa. Seperti Nabi Isa. Yang disalib itu bukan Nabi Isa. Ini versi akidah kita. Kalau versi akidah mereka, ya terserah mereka. Ya.